Ya, selamat pagi untuk para pendengar Hukum ID Channel. Kembali lagi bersama kami untuk mengupas pembincangan kami untuk pada pagi hari ini bersama Bang Stepanus Gunawan di pagi hari ini. Bagaimana kabar Bang Stepanus Gunawan? Ya, selamat pagi, selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Ini Bang, kita mau ngupas mengenai seniman nih Bang. Baik. Abang melihatnya peranan dan seniman pada saat ini sampai Abang bisa menjadi penasehat dan mau untuk terjun ke dalam itu, bisa Bang Stepanus Gunawan ceritakan seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih Bang Lian dan teman-teman media wartawan semua. Jadi saya melihat bahwa seniman itu, dalam arti seni dan budaya itu adalah cermin atau corong dari suatu negara. Saya melihat bahwa, mohon maaf ya, banyak seniman-seniman kita, baik itu seniman di bidang musik, pematung, pembatik, pemahat, kemudian juga dan seniman-seniman lainnya yang menghasilkan karya-karya yang menurut saya sangat luar biasa. Ya. Dalam arti mungkin tidak kalah dengan seniman-seniman dunia gitu. Karya-karya anak bangsa kita ini. Tapi saya melihat apa yang mereka dapatkan itu Hasilkan gitu. Secara ekonomi ya. Itu menurut saya itu tidak sebanding. Ya, tidak sebanding dengan karya-karya yang dihasilkan. Secara ekonomi ya, manfaat ekonominya. Saya melihat banyak sekali karya-karya kita juga baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu bahkan diakui oleh orang yang mempunyai niat jahat, padahal bukan karya dia, tapi diklaim itu menjadi karyanya. Jadi secara ekonomi saya melihatnya mereka tuh tidak layak lah gitu. Miris ya Bang ya? Miris saya melihatnya gitu. Jadi saya lihat mana ini peran negara gitu. Jadi pada waktu itu datanglah seorang seniman yang senior kepada saya, mungkin Bang Lian juga tahu lah, yaitu Mas Beni Asar. Ya, seorang itu luar biasa menurut saya. Dia itu mendapatkan penghargaan 9 piring emas dan 2 platinum sebagai musisi pencipta lagu. Banyak karya-karya dia itu bahkan sampai mendunia. Ya diantaranya seperti Berdiri Bulu Romaku, Di Bangku Kursi Tua, Tulang Rusuk dan lainnya banyak banget itu. Ya. Dia datang kepada saya dan saya lihat dia ada kepedulian juga nih sosok Mas Beni ini. Dia berpikir, Mas Stepan, ini bagaimana ya kalau seniman-seniman ini bisa saya persatukan. Bukan hanya penyanyi, pencipta lagu, pelukis, pembatik, pemas semua yang berkonotasi seniman, karya anak bangsa itu kita satukan semua nih. Selama sejak Indonesia merdeka sampai saat ini tidak ada. Gagasan itu saya pikir wah bagus juga nih gitu. Luar biasa. Jadi ada serikat buruh. Saya berpikir kalau gitu juga harus ada serikat seniman. Maaf, saya tidak mengatakan bahwa buruh itu tidak baik, bagus, luar biasa kan kita peran buruh di Indonesia kan, mendongkrak, akhirnya mereka bersatu, mengangkat, mensejahterakan hak-hak buruh, sampai menggedor gedung dewan, sampai juga berpengaruh dalam pembentukan undang-undang segala macam. Saya maunya juga demikian dengan seniman ini. Mampu dengan itu? Mampu. Saya mau demikian, apalagi seniman. Seniman tuh bisa masuk kemana, ke bawah pun dia masuk, ke level tertinggi pun dia masuk. Jadi saya melihat, wah ini harus ada perhatian ekstra dari negara, dari anak bangsa yang peduli terhadap seniman-seniman Indonesia. Iya. Jadi pada waktu kami berdiskusi, saya sepakat, saya berusaha berjuang keras supaya ada serikat seniman Indonesia ini. Prosesnya? Prosesnya, saya bikinkan suatu organisasi ini, Serikat Seniman. Saya namakan itu Serikat Pemersatu Seniman Indonesia. Betul.
Dan sampai 10 kali saya ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM pada waktu itu mendaftarkan nama serikat ini. 10 kali saya ditolak. Lalu yang ke-11 kalinya lah kami berhasil dan lahirlah, terima kasih negara. Saya mengapresiasi pada Departemen Hukum dan HAM, mengapresiasi kali luar biasa. Dikabulkanlah permohonan kami untuk mendirikan Serikat Pemersatu Seniman Indonesia. Lahirlah itu organisasi ini. Iya. Lahirlah itu. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2002. Tahun 2002. Ya, lahirlah organisasi ini. Dan sekarang ya sudah bereksis ya. Kemarin sudah bekerja sama dengan Korea, Korea. Terus kita berkolaborasi terus dengan, jadi anak-anak bangsa yang peduli terhadap seni budaya bangsa Indonesia kami rangkul. Jadi kami tempatkan Serikat Pemersatu Seniman Indonesia sebagai induk semangnya untuk merangkul semua generasi muda, anak-anak bangsa yang peduli kepada seni budaya bangsa Indonesia. Banyak sudah seni budaya bangsa Indonesia yang sudah tertinggal. Tergerus sih, Bang. Tergerus. Lu nggak tahu lagi generasi yang akan datang, ibu itu adalah budaya bangsa kita, permainan anak-anak, ya, atau juga seni-seni lainnya sudah banyak tertinggal. Disitulah kita masuk, kita hidupkan lagi, kita semangatkan lagi untuk mempertahankan seni budaya bangsa kita yang sangat luar biasa banyaknya. Dan saya menilai ini potensi bagi bangsa dan negara. Ini bahkan berdevisa loh. Ya, pemasukan. Bagaimana kita bisa mengemas seni budaya kita wisata, Bang, ya? Menjadi suatu wisata, dunia akan datang ke sini. Kita angkat. Kita tidak merusak hutan, kita tidak merusak laut, tapi kita bisa menghasilkan uang devisa bagi bangsa dan negara, dan kita bisa melestarikan budaya bangsa kita yang sangat luar biasa, baiknya, besarnya, luasnya, berbagai macam ragamnya. Tinggal bagaimana kita bersama-sama, negara hadir, pemerhati seniman juga hadir, yang peduli kepada seni budaya bangsa juga ikut peduli hadir, sama-sama kita bangun, kita angkat kembali seni budaya bangsa kita, yang warisan leluhur nenek moyang kita. Nah, peranan Abang sebagai duduk di sana sebagai penasihat hukum, bisa Abang memberikan gambaran, Bang? Baik. Saya sebagai penasihat hukum Serikat Pemersatu Seniman Indonesia, saya selalu memberikan edukasi hukum. Ya. Akan tentang karya-karya dia secara hukum seperti apa. Royaltinya. Saya juga berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, supaya lebih intens, lebih memperhatikan seniman-seniman kita. Bagaimana kita mengakomodir, ya, maaf. Banyak anak-anak seperti seniman-seniman, pelukis-pelukis jalanan, penyanyi-penyanyi jalan harus ditangkap-tanggapin, dirazian. Bukan itu persoalannya menurut saya. Bukan itu, tapi bagaimana mereka kita tempatkan, kita bina supaya menjadi baik, menjadi lebih besar. Persoalannya bukan bagaimana kita merazia, negara hadir merazia, menertib, bukan itu. Justru bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka, mengangkat lagi mereka, supaya juga membawa nama baik bangsa dan negara ini. Ya, seniman-seniman jalanan, ya, pelukis-pelukis jalanan, pematung, penyanyi. Anak-anak bangsa kita banyak yang cerdas, banyak yang luar biasa. Kita mempunyai darah dari leluhur kita. Sebagai anak bangsa Indonesia mempunyai jiwa seni. Kita sudah mempunyai darah itu. Yang Tuhan wariskan dari leluhur kita, dan itu harus kita, potensi itu harus kita gali. Jangan dibiarkan. Gitu. Jadi program dari SPSI sendiri ke depan apa aja sih, Bang? Sebenarnya intinya adalah kami bagaimana supaya seniman-seniman Indonesia itu hidup sejahtera. Sejahtera, ya, itu fokus kita. Ya. Bagaimana negara hadir memperhatikan, kalau perlu mempermudah proses-proses yang berkaitan dengan hukum, pendaftaran mereknya, pendaftaran hakinya, semua itu dipermudah. Gitu. Kan lagi, kalau perlu dibantu, dibina, diarahkan semua, begitu. Iya. Jadi yang sampai saat ini, Bang, semenjak sudah dibentuk, apa aja sih, Bang, yang sudah dilakukan SPSI untuk seniman-seniman di Indonesia ini, Bang? Ya, cukup banyak ya sejak kita dirikan ya. Tadi, yang pertama kita selalu membina, menghimpun seniman-seniman di seluruh Indonesia. Ayo bersatu semua.
tadi sampai 7 elemen loh, pemahat, pematung, pembatik, musisi, semuanya kita satukan semua. Yang berkaitan dengan seni budaya bangsa kita, permainan termasuk permainan anak-anak semua kita satukan. Yang kedua, bagaimana kita memberikan perlindungan hukum ini, ya, supaya mereka hak mereka, royalti mereka diperhatikan semua, supaya mereka dapat hidup lebih sejahtera lagi. Iya. Ada nggak program untuk kerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk bisa mengangkat ini lagi? Saya berharap malah di pemerintahan yang akan datang, pemerintahan yang baru ini ada Menteri Kesenian. Saya berharap itu. Itu penting menurut saya. Ini devisa yang sangat luar biasa loh. Seni budaya bangsa kita itu luar biasa. Cuman kita belum maksimal untuk menggalinya, mengemasnya menjadi yang bisa dijual secara dunia. Biar masyarakat dunia tahu bahwa Indonesia ini sumber daripada seni budaya. Ini tempatnya Indonesia. Apa yang ada di Indonesia tentang seni dan budaya? Semuanya kita berbagai macam suku, begitu plural. Begitu. Dan SPSI juga selalu mendorongkan NKRI harga mati. Kenapa? Dalam arti tidak ada lagi kita perbedaan suku, agama, ras, tidak ada lagi. SPSI selalu terdepan mendobrak, mendesak pemerintah, terutama penegak hukum yang terhadap kaum-kaum yang mencoba memecah belah bangsa dan negara ini. Kaum-kaum radikal, yang intoleran. Kita SPSI terdepan untuk bersuara ini. Kedepannya, Indonesia milik kita bersama. Ayo sama-sama kita kembangkan. Ya, kedepannya apa keinginan Abang untuk SPSI untuk bisa berkembang dan apa lagi nih yang Abang mau, ide-ide yang dari Abang sendiri? Ya, kalau saya sih berharap negara harus hadir, terutama pemerintah. Ya. Kasih wadah, kasih tempat yang terbaik. Kalau perlu tadi saya sampaikan ada kementerian khusus seni, kementerian kesenian ini. Ini aset bangsa loh, menurut saya. Jadi nanti anak-anak bangsa pun akan lebih semangat, lebih semangat lagi, karena negara sebagai orang tua selalu memberikan perhatian. Betul. Jangan banyak anak bangsa kita akhirnya apa? Mengekspresikan seninya di mana? Di luar negeri. Lihat seni-seni tari kita, banyak. Lihat seni lukis kita, batik kita. Bahkan diklaim negara-negara tetangga mengklaim bahwa itu miliknya. Ini peran SPSI hadir. Untuk itu Bang ya. Bangsa Indonesia, bangsa yang cerdas. Kalau soal berbicara seni dan budaya. Karena bangsa kita mempunyai darah dari leluhur kita, kita mempunyai jiwa seni. Ada lagi Bang Stefanus untuk mengangkat SPSI ke depan? Saya berharap negara hadir juga memberikan perhatian yang khusus juga pada Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ini. Karena tujuannya mulia, baik untuk mensejahterakan seniman seluruh tanah air. Oke. Demikian para pendengar Hukum ID Channel, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Stefanus Gunawan SH MHum. Kiranya ke depannya para seniman dapat merasakan kesejahteraan di dalam kehidupannya maupun dalam mengembangkan karirnya, sehingga ini menjadi wacana ke depan bahwa bangsa Indonesia ini penuh dengan seni dan budaya yang perlu untuk digali. Demikian, sampai jumpa untuk Hukum ID Channel ke depan. Salam.